Puji Tuhan, eh, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang yang ditulis oleh Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan langsung membuka saudara. Yohanes pasal 14, kita baca dari ayat ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Dengarkan firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, Aku datang kembali kepadamu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita banyak mungkin mendengarkan khotbah atau pengajaran atau firman Tuhan, atau kita pernah membaca tentang Roh Kudus. Tapi banyak dari kita kurang mengerti apa sebenarnya peran utama Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Dan Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini bukan hanya semata kuasa yang kita bisa kenal adalah dunamos, ya. Roh Kudus itu bukan hanya sebatas kekuatan, tetapi Roh Kudus itu lebih daripada itu, dia adalah pribadi, saudara. Kalau berbicara tentang pribadi, maka dia memiliki perasaan. Iya, toh? Kalau berbicara pribadi, dia ada posisi namanya dikecewakan. Iya kan? Kalau pribadi. Oleh sebab itu saudara, ketika kita mau belajar Roh Kudus saudara, apa sih fungsinya si Roh Kudus? Bukankah Tuhan Yesus sudah cukup? Kenapa sih harus kita juga mempelajari Roh Kudus? Apa pentingnya? Bukankah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus beri secara cuma-cuma di kayu salib, itu sudah cukup bagi saya. Kenapa saya harus mempelajari Roh Kudus? Dan apa fungsi, apa faedahnya, apa perannya bagi kehidupan umat percaya? Perlu digarisbawahi Bapak Ibu Saudara bahwa karya keselamatan yang dikerjakan Kristus itu tidak akan bermanfaat apa-apa bagi kita sampai karya itu diterapkan ke dalam hati dan hidup kita oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah satu pribadi yang tinggal diam di dalam hidup umat orang percaya, umat Kristen, ya, atau orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan. Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan orang percaya, dan Roh Kudus itulah yang menuntun kehidupan orang percaya sampai benar-benar keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu nyata bagi dia. Karena itu ketika kita berbicara tentang Immanuel, Immanuel itu tidak bisa hanya dipahami hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Immanuel juga itu salah satunya adalah Roh Kudus. Kok bisa? Iya, karena Immanuel itu berbicara tentang aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Sedangkan Tuhan Yesus sudah mati ribuan tahun yang lalu. Lalu bagaimana kita mempercayai bahwa Yesus itu menyertai orang percaya sampai akhir zaman? Pada faktanya dia sudah mati walaupun bangkit. Rohnya itu, Roh Kudus itu yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus, itu pribadi ketiga yang menyertai orang Kristen sampai pada kesudahan zaman. Oleh sebab itu sebelum jauh untuk kita mengetahui, memahami perannya, terlebih dahulu kita mau memahami tentang Parakletos. Roh Kudus ini di dalam Yohanes pasal 14
ayatnya yang ke-16 ini, di situ dikatakan bahwa penolong yang lain, another helper, ya. Penolong yang lain, ya. Di dalam bahasa Yunaninya di situ memakai alos parakletos. Nah, kalau kita melihat dari bahasa Indonesia, yang lain di sini mengindikasikan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah yang lain gitu. Dalam artian kita memiliki bermacam-macam Allah, sehingga tuduhan-tuduhan orang bahwa orang Kristen itu menyembah banyak Allah, itu salah satunya mereka pakai ayat ini. Oleh sebab itu saudara, di situ dikatakan bahwa alos parakletos, ya, penolong yang lain. Kata alos ini itu another atau yang lain, tapi yang lain ini di dalam versi Yunani yang lain yang bersumber pada sumber yang sama. Kalau contohnya begini, kalau saya mau minum aqua, lalu aqua saya habis, saya akan pesan kepada pelayan, saya ambilkan yang sama dengan ini. Walaupun aqua yang dia ambil, aqua yang kedua, tetapi dia bersumber dari sumber yang sama, dari merek yang sama. Tentu analogi ini tidak terlalu bisa mewakili tentang realitas kealahan Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Saya tidak terlalu jelimet di situ saudara. Tetapi di dalam bahasa Yunani ada namanya heteros. Heteros ini adalah another, tapi another yang lain dari sumber yang berbeda. Lalu apa sih fungsinya kita mempelajari itu? Fungsinya adalah supaya kita bisa mengidentifikasi bahwa Roh Kudus ini walaupun yang lain, dia adalah Allah. Dia bersumber dari dia bersumber dari Allah yang Allah Tritunggal, yang tiga pribadi di dalam satu hakikat itu, saudara. Nah, berbagai macam saudara berbagai macam penerjemahan memakai alos ini saudara, atau alos parakletos. Di dalam King James Version dia memakai bahasa comforter, ya. Terus New King James Version dia memakai helper, ya. Terus ada yang memakai counselor, ya. Yang artinya adalah penolong, penghibur, penasehat, ya. Penolong, penghibur dan penasehat. Tapi dari sekian pengertian itu ada sekitar 6. Ada orang, saudara bisa lihat bisa mencari tahu mungkin di YouTube, di Google, saudara bisa googling cari tahu pengertian tentang konselor. Tapi saya pagi hari ini hanya membawa dua yang dominan yang saya mau sampaikan, bahwa Roh Kudus itu parakletos yang lain ini, penolong yang lain ini, sebelum parakletos ini saudara, itu adalah seorang penghibur. Nah, Yesus juga dikatakan seorang parakletos. Kenapa? Karena itu parakletos yang lain ini ingin menunjukkan bahwa selain Tuhan Yesus itu ada parakletos lagi. Jadi sama mereka. Nah, lanjut saudara, ada yang beranggapan bahwa parakletos itu pengertian terkuatnya adalah pembela, advokat, pengacara. Nah, permasalahannya Roh Kudus itu fungsinya pengacara dalam kehidupan orang Kristen itu bagaimana? Iya toh. Bagaimana kita mengimplikasikan itu di dalam kehidupan nyata? Iya toh. Roh Kudus itu sebagai pembela, pengacara terhadap tuduhan dari Allah. Bukan tuduhan dari Allah, tuduhan dari setan, saudara. Sorry. Roh Kudus itu menjadi pengacara dalam kehidupan orang Kristen terhadap tuduhan-tuduhan setan. Kadang kita sudah mengiring Tuhan, lalu kita melakukan banyak kesalahan sedikit di dalam hidup kita, dosa yang kita masih suka lakukan, lalu kita mulai bertobat dan kita mengaku seluruh apa yang sudah kita lakukan. Tetapi di hati kita selalu ada yang mendakwa kita. Apa kamu? Sekarang kamu setia dengan Tuhan. Coba lihat masa lalumu. Kamu tuh gelap. Kamu tuh sampah. Kamu tuh berdosa. Kamu tidak layak. Nah, ini cepat ditengking, saudara. Kenapa? Tuduhan-tuduhan ini bukan semakin membuat kita semakin percaya, semakin kuat, semakin teguh, semakin yakin mengiring Tuhan.
Kita malahan semakin down, apa gunanya saya mengiring Tuhan? Tahu saya kok orang berdosa, saya sudah tidak layak. Kita cenderung menghakimi diri kita sendiri. Kenapa? Ada setan yang senantiasa menuduh mendakwa kita. Dalam bahasa Yunaninya dia dikatakan diabolos. Diabolos itu artinya pendakwa. Jadi setan memang sudah posisinya adalah mendakwa dan meracuni pikiran kita. Sehingga apa? Kehidupan kekristenan kita bukan semakin hari bertumbuh, tetapi semakin hari berjalan di tempat dan cenderung kerdil. Kenapa? Karena ini. Nah, Roh Kudus ini, dia yang akan mengingatkan kita. Dia yang akan mengingatkan kita, saudara. Roh Kudus menjadi pengacara pembela bagi kita terhadap dunia, yaitu pada saat kita diejek, diserang, dianiaya, sebetulnya ia bukan menjadi pengacara bagi kita, tetapi ia menjadi pengacara di dalam diri kita dengan memberikan kata-kata kepada kita untuk melakukan pembelaan terhadap serangan dunia. Saudara bisa membuka Matius pasal 10 ayat 18 sampai 20, Lukas 21 ayat 14 sampai 15, Kisah Para Rasul 2 ayat 13 sampai 40. Di situ dikatakan bahwa fungsi Roh Kudus atau peran Roh Kudus di dalam dia membela hidup kita ketika ada tuduhan-tuduhan setan di dalam kehidupan orang percaya. Setan itu melakukan bermacam-macam dakwaan. Saudara, setan itu mendakwa manusia di hadapan Allah. Ingat kisah Ayub, ya toh? Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 11. Dan setan juga mendakwa Allah di hadapan manusia. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Karena itu, kalau di dalam hati pikiran saudara muncul suatu pemikiran yang jelek tentang Allah. Misalnya Allah itu tidak adil. Allah itu tidak baik bagi saya. Orang yang di luar sana, yang kehidupannya, kerohaniannya tidak baik. Saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, melayani Tuhan, ikut semua kegiatan gereja, saya menerima tamu, membawa pundi persembahan, ikut seluruh kegiatan ibadah. Tapi kok kehidupan saya seperti ini? Tuhan tidak adil. Mulai setan cocokkan itu di pikirannya. Ingat saudara, kisah di dalam Kejadian ketika setan memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kenyataan saudara tentang firman Tuhan kepada Hawa, dan Hawa akhirnya tergerus oleh rayuan setan. Dan kita cenderung akan lebih percaya dengan setan. Kenapa? Kita lebih cenderung mengikuti daging kita. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan pernah memadamkan roh yang ada dalam diri kita. Supaya apa? Roh itu semakin besar di dalam kita, semakin menguasai kita, sehingga kita gampang memfilter seluruh dakwaan-dakwaan setan. Kita dituduh bahwa Allah tidak baik. Coba lihat, kalau dia baik, nggak mungkin mamamu mati dengan kanker. Kalau Allah baik, nggak mungkin dia izinkan kamu bangkrut. Kalau Allah adil, kamu sudah setia memberi perpuluhan, kok kamu rugi? Ini sebuah bentuk apa ya? Vaksin dari setan ya. Sehingga mulai kita dikuasai oleh itu. Oleh sebab itu, ada seorang teolog namanya Warren Wiersbe, dia berkata begini, lihatlah betapa licik dan tak terbatas kasihnya setan itu sebelum kita berbuat dosa. Pada saat ia masih mencobai kita, ia berbisik, kamu bisa meloloskan diri dengan ini. Lalu setelah kita berbuat dosa, ia berteriak pada kita, kamu tidak akan pernah bisa lolos dengan ini. Ini cara setan. Lalu bagaimana Pak membedakan antara suara setan dengan suara Roh Kudus dalam diri saya? Roh Kudus atau Roh Kudus itu yang sudah dijanjikan kepada kita, Parakletos itu mendakwa kita supaya kita bertobat. Setelah kita bertobat sudah tidak ada lagi suara itu sudah. Tetapi ketika saya sudah bertobat, mengaku diri dengan luar biasa kepada Tuhan, tapi gangguan itu terus-menerus terngiang-ngiang di pikiran saya, sampai saya makin hari bukan makin lemas bukan makin kuat mengiring Tuhan, makin lemas.
saya kok masih begini ya, saya masih begini, saya masih begini, saya masih begini. Jadi Roh Kudus itu fungsinya sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam satu buku namanya yang ditulis oleh Anthony Hoekma Saudara, dia mengatakan bahwa fungsi Roh Kudus itu dia selain satu-satunya pelaku efisien dalam penerapan penebusan, juga dia menyatukan kita dengan Kristus. Tidak ada cara lain bagaimana kita bersatu dengan Kristus. Manunggaling kawala Gusti, orang Jawa bilang. Bersatu dengan Kristus, tidak ada cara lain. Yada dengan Kristus, tidak ada cara lain selain Roh Kudus yang akan memberikan penuntunan kita dari hari ke hari. Karena itu berbahaya sekali bagi orang Kristen memadamkan roh. Jangan pernah padamkan roh di dalam dirimu saudara. Karena akibatnya fatal. Kita tidak pernah tahu bagaimana kita mengambil keputusan. Kita tidak pernah mengetahui bagaimana serupa dengan Kristus. Kita tidak pernah mengetahui bagaimana saya supaya tepat sasaran. Tidak hamartia. Roh Kudus sebagai pengacara, ya, itu fungsinya. Dia akan menjadi pengacara bagi kita. Lalu yang kedua, Roh Kudus sebagai penghibur, iya kan? Bagaimana, Pak, memahami Roh Kudus itu sebagai penghibur itu bagaimana? Iya kan? Bagaimana saya memaknai Roh Kudus sebagai penghibur? Iya toh? Apakah ketika saya putus cinta, ya itu? Ya, mantan saya jalan dengan orang, yaitu apakah Roh Kudus menghibur, iya kan? Apakah sesederhana itu? Ketika berbicara bahwa Roh Kudus sebagai penghibur, itu bisa diidentifikasi, bisa diindikasikan bahwa kehidupan orang percaya itu banyak namanya problem, banyak namanya penderitaan, banyak namanya kesedihan di dalam hidup orang Kristen. Karena itu kita membutuhkan Roh Kudus sebagai penghibur di dalam diri kita. Tapi banyak pengajaran-pengajaran populer ya yang mengajarkan hidup begitu pragmatis ya, melihat hidup yang menyederhanakan hidup ya. Dia menafiskan semua realitas kehidupan bahwa ada kehidupan orang Kristen yang berjuang dengan kemiskinan. Orang-orang Kristen yang di luar sana juga menderita, saudara. Daerah Ethiopia yang mati kelaparan yang banyak, saudara. Daerah Cina, orang-orang Kristen diburu kayak binatang, berdoa di bawah tanah. Kalau kita mau mengatakan bahwa kehidupan orang Kristen seluruhnya adalah baik-baik saja, kita tidak butuh penghibur, tidak butuh Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita membutuhkan Roh Kudus. Dan penghiburan daripada Roh Kudus ini itu tidak tergantung pada sikon, pada situasi. Ya. Nah, tujuannya apa? Roh Kudus menghibur kita. Kalau kita mengalami penderitaan lalu Roh Kudus menghibur kita, tujuannya bukan sekedar untuk kita seperti dikatakan seseorang yang kehilangan harapan ya. Allah tidak menghibur kita supaya kita merasa nyaman, tetapi supaya kita menjadi penghibur. Tujuan Roh Kudus menghibur kita atas dakwaan-dakwaan setan, atas semua yang kita lakukan setiap dosa kita. Tujuannya adalah supaya kita juga menjadi penghibur. Matius pasal 28 ayat sekian sampai sekian. Memberitakan, karena itu kita membutuhkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tidak menghibur kita dalam satu hal. Menutup-nutupi dosa atau dengan memberikan alasan untuk membenarkan dosa. Karena itu kalau saudara berbuat dosa dan lalu dalam pikiran saudara muncul berbagai macam alasan, alibi. Tipu-tipu sedikit bolehlah, ya kan? Tipu-tipu fitnah-fitnah sedikit bolehlah. Toh dia kok jahat, itu manusiawi. Mulai ada dicucuk dalam pikiran kita. Dan Roh Kudus tidak menghibur orang-orang yang tersandung akibat kesalahannya.
Ya kan? Memfitnah orang, lalu dia dimasukkan dalam penjara, lalu dia minta pertolongan, Tuhan tolong hibur saya. Tidak ada Roh Kudus menghibur orang yang di dalam seperti itu. Kesalahan yang dia buat sendiri. Ya. Saudara berzina dengan sendirinya, dengan sengaja. Berzina di sini tidak selalu melakukan senggama, saudara. Berzina dalam pikiran, ya. Karena pikiranmu selalu dikuasai oleh roh perzinahan. Lalu saudara mulai galau, ya tuh. Lalu saudara minta, Tuhan hibur saya. Tidak seperti itu, saudara. Dan Roh Kudus tidak juga menghibur kita di saat kita memberikan kambing hitam. Seperti, oh itu Pak, roh marah. Daging memang penurut, roh memang penurut tapi daging lemah, itu karena daging saya. Jadi kita mengkambing hitam, itu setan Pak, bukan saya Pak. Saya sebenarnya tidak mau berbohong Pak, tapi setan itu, pokoknya kita kambing hitamkan setan, saudara. Memang seluruh dosa itu penyebabnya adalah setan. Tapi ada kedagingan kita yang berperan dalam setiap kesalahan kita, saudara. Meremehkan dosa. Ya. Lalu saudara, Roh Kudus menghibur kita dalam apa? Roh Kudus menghibur kita ketika kita setia melakukan kebenaran, lalu mulai ada orang yang mendakwa kita, ada orang yang mulai menganiaya kita. Lihat orang-orang Kristen pada abad pertama, saudara, itu diadu dengan binatang dan jadi tontonan. Jadi kayak badut. Manusia bayangkan diadu dengan harimau, manusia diadu dengan singa dan mereka terbahak-bahak melihat menurut mereka itu badut. Tetapi orang Kristen semakin dibabat, semakin merambat. Kenapa? Karena ada penghibur yang ada dalam diri mereka. Bukan membuat mereka makin gentar, tapi membuat mereka makin kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam diri mereka. Jadi peran Roh Kudus itu sangat besar, saudara. Roh Kudus itu fungsinya, yang pertama, dia adalah pembela kita. Membela kita dari seluruh tuduhan setan. Yang kedua, Roh Kudus menghibur kita dari setiap keadaan hidup saudara. Saudara mengiring Tuhan, tertatih-tatih, jatuh bangun. Roh Kudus memberikan penghiburan. Sampai hari ini kita tidak kehilangan iman. Itu bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus. Yang ketiga, fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kalau saudara mau serupa dan segambar dengan Kristus, tidak ada jalan lain selain saudara harus intim dengan Roh Kudus. Yang keempat, apa saudara? Bagaimana kita memiliki pertobatan dan iman? Saudara bisa bertobat, saudara bisa beriman kepada Kristus. Itu bukan karena saudara bisa. Saudara bisa membuka di dalam Kisah pasal 11 ayat 15, Kisah para Rasul 11 ayat 15. 1 Korintus 12 ayat 3. Di situ dikatakan bahwa pertobatan dan iman yang kita miliki bukan karena kita, tetapi pekerjaan dari Roh Kudus yang mengerjakan di dalam hati kita. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita tetap hidup intim di dalam Tuhan. Ada sebuah semboyan kami di Petamburan namanya Servire cum virtute Spiritus Sancti.